Nama Politeknik Keuangan Negara STAN atau biasa disebut PKN STAN tidak asing lagi bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Karena Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN adalah salah satu sekolah kedinasan yang diidam-idamkan oleh lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Apakah kamu berminat masuk Politeknik Keuangan Negara STAN? Jika kamu mau masuk PKN STAN, berikut ini adalah fakta-fakta yang harus kamu ketahui apabila berminat masuk Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN. Siaran pers SPMB PKN STAN tahun 2023. Jakarta, 28 Februari 2023. Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan 2021, 2022, dan calon lulusan 2023 pendidikan menengah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau kelompok belajar paket C atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan atau pendidikan diniyah formal atau pesantren atau sekolah menengah agama Kristen atau sekolah menengah teologi Kristen atau pendidikan keagamaan Katolik atau utama widya pasraman atau pendidikan keagamaan Konghucu atau sekolah keagamaan lain atau sederajat untuk mengikuti SPMB PKN STAN. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip kenyamanan, fleksibilitas, dan kualitas, tahapan SPMB PKN STAN tahun 2023 akan menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP. Oleh karena itu, seluruh calon peserta SPMB PKN STAN tahun 2023 dapat menyiapkan diri untuk mengikuti UTBK SNBT dengan melakukan registrasi akun UTBK SNBT tahun 2023 melalui halaman https://bppp.kemdikbud.go.id. Periode registrasi akun UTBK SNBT akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2023 atau sesuai pengumuman selanjutnya dari BPPP. Pengumuman resmi SPMB PKN STAN tahun 2023 akan diterbitkan bersamaan dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB. Pengumuman resmi dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id. Formasi yang tersedia di tahun 2023. Pertama, program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Reguler 404 orang. Afirmasi kewilayahan 44 orang. Pembibitan 22 orang. Jumlah 470 orang. Kedua, Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Reguler 365 orang, afirmasi kewilayahan 36 orang, pembibitan 19 orang, jumlah 420 orang. Ketiga, Diploma 4 Manajemen Aset Publik, reguler 171 orang, afirmasi kewilayahan 20 orang, pembibitan 19 orang, jumlah 210 orang. Jadi jumlah untuk reguler 940 orang, untuk afirmasi kewilayahan jumlah 100 orang, untuk pembibitan jumlah 60 orang,
dan jumlah semua formasi yang tersedia adalah 1.100 orang. Jalur penerimaan. Pertama, jalur reguler adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kementerian Agama seperti sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, atau kelompok belajar paket C, atau madrasah aliyah, atau madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan diniyah formal, atau pesantren, atau sekolah menengah agama Kristen, atau sekolah menengah teologi Kristen, atau pendidikan keagamaan Katolik, atau utama widya pasrama, atau pendidikan keagamaan Konghucu, atau sekolah keagamaan lain atau sederajat untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya atau pemerintah daerah. Kedua, jalur afirmasi kewilayahan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, atau kelompok belajar paket C, atau madrasah aliyah, atau madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan diniyah formal, atau pesantren, atau sekolah menengah agama Kristen, atau sekolah menengah teologi Kristen, atau pendidikan keagamaan Katolik, atau utama widya pasrama, atau pendidikan keagamaan Konghucu, atau sekolah keagamaan lain, atau sederajat dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah diutamakan pada wilayah afirmasi tersebut. Ketiga, jalur pembibitan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, atau kelompok belajar paket C, atau madrasah aliyah, atau madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan diniyah formal, atau pesantren, atau sekolah menengah agama Kristen, atau sekolah menengah teologi Kristen, atau pendidikan keagamaan Katolik, atau utama widya pasrama, atau pendidikan keagamaan Konghucu, atau sekolah keagamaan lain, atau sederajat melalui mekanisme kerjasama PKN STAN dengan pemerintah daerah. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan akan ditempatkan pada instansi pemerintah daerah asal. Syarat-syarat pendaftaran. Pertama, lulusan tahun 2021, tahun 2022, atau calon lulusan tahun 2023 semua lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Kedua, nilai peserta. Poin A, untuk jalur reguler dan afirmasi kewilayahan, lulusan tahun 2021 atau tahun 2022 memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,0 dengan skala 100,0. Calon lulusan tahun 2023 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester, yaitu semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12. Tidak kurang dari 70,0 dengan skala 100,0 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata
nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,0 dengan skala 100,0 Nilai di atas bukan hasil dari pembulatan. Poin B, jalur pembibitan. Lulusan tahun 2021 atau tahun 2022 memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 75,0 dengan skala 100,0. Calon lulusan tahun 2023 memiliki nilai rata-rata rapor komponen pengetahuan pada 5, yaitu semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 75,0 dengan skala 100,0 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 75,0 dengan skala 100,0. Nilai di atas bukan hasil dari pembulatan. Ketiga, usia maksimal pada tanggal 1 September 2023 adalah 21 tahun. Dalam pengertian, calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2002 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2023 adalah 14 tahun. Keempat, memiliki nilai ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNPT tahun 2023. Poin A, peserta jalur reguler memiliki nilai pertama, tes potensi skolastik atau TPS minimal 600 atau rata-rata seluruh subtes TPS. Kedua, tes literasi dalam bahasa Indonesia minimal 550. Ketiga, tes literasi dalam bahasa Inggris minimal 450. Dan keempat, tes penalaran matematika minimal 500. Poin B, peserta jalur afirmasi kewilayahan memiliki nilai pertama, tes potensi skolastik atau TPS minimal 400 atau rata-rata seluruh subtes TPS. Kedua, tes literasi dalam bahasa Indonesia minimal 375. Ketiga, tes literasi dalam bahasa Inggris minimal 325. Dan keempat, tes penalaran matematika minimal 325. Kelima, peserta jalur pembibitan tidak disyaratkan memiliki nilai UTBK SNPT. Keenam, sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan narkoba. Ketujuh, bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindih atau bekas ditindih telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Kedelapan, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindih atau bekas tindih anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindih atau bekas tindih di telinga lebih dari satu pasang, yaitu telinga kiri dan kanan. Kesembilan, belum pernah menikah atau kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Kesebelas, khusus jalur afirmasi kewilayahan ditambahkan syarat sebagai berikut. Poin A, peserta dari afirmasi pendidikan menengah atau ADEM Papua dan Papua Barat, pertama, memiliki surat keterangan dari sekolah menengah atas atau SMA atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, memiliki orang tua atau ayah atau ibu kandung lahir di kota atau kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP ayah atau ibu kandung peserta. Poin B, peserta dari afirmasi non-ADEM. Pertama, telah menyelesaikan sekolah dasar atau SD atau sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat, dan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat di
kota atau kabupaten afirmasi yang dipilih. Dan kedua, memiliki orang tua, ayah atau ibu kandung lahir di kota atau kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP ayah atau ibu kandung peserta. Ke-12, khusus jalur pembibitan ditambahkan syarat sebagai berikut. Poin A, berdomisili pada kota atau kabupaten pembibitan yang dipilih buktikan dengan KTP atau kartu keluarga. Dan poin B, memiliki orang tua atau ayah atau ibu kandung lahir di kota atau kabupaten yang melaksanakan kerjasama pembibitan yang dipilih, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP ayah atau ibu kandung peserta. Tata cara pendaftaran. Pertama, peserta melakukan registrasi dengan tahapan sebagai berikut. Poin A, mengakses portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSD ASN Sekolah Kedinasan di https dikdin.bkn.go.id. Poin B, membuat akun SSD ASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK, kemudian mencetak kartu informasi akun. Poin C, login ke SSD ASN Sekolah Kedinasan, yaitu di https dikdin.bkn.go.id menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Poin D, memilih sekolah kedinasan PKN STAN, memilih jalur reguler, afirmasi kewilayahan, atau pembibitan, melengkapi biodata, nomor UTBK SNBT, nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan isian lainnya serta mengunggah dokumen yang diperlukan antara lain. Pertama, bagi peserta jalur reguler, poin A, pas foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab, mengenakan jilbab warna putih polos, ukuran maksimal 500 KB dan format JPG. Poin B, KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun ke atas, atau kartu keluarga atau KK bagi yang belum memiliki KTP, atau surat keterangan pengganti KTP, ukuran maksimal 500 KB dengan format JPG. Poin C, kartu peserta UTBK SNBT, ukuran maksimal 750 KB dan format PDF. Poin D, rapor SMA, yaitu semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal untuk kelas 12, bagi calon lulusan tahun 2023, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF, atau ijazah SMA bagi lulusan tahun 2021 atau tahun 2022, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF. Dan poin E, kartu keluarga ukuran maksimal 700 KB dan format PDF. Kedua, bagi peserta jalur afirmasi kewilayahan, poin A, pas foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab, mengenakan jilbab warna putih polos, ukuran maksimal 500 KB dan format JPG. Poin B, KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun ke atas, atau kartu keluarga atau KK bagi yang belum memiliki KTP, atau surat keterangan pengganti KTP, ukuran maksimal 500 KB dan format JPG. Poin C, kartu peserta UTBK SNBT, ukuran maksimal 750 KB dan format PDF. Poin D, rapor SMA semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11,
serta semester gasal kelas 12, ditambah ijazah SD atau yang sederajat dan ijazah SMP atau yang sederajat bagi calon lulusan tahun 2023, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF, atau ijazah SMA ditambah ijazah SD atau yang sederajat dan ijazah SMP atau sederajat bagi lulusan tahun 2021 atau tahun 2022, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF. Poin E, dokumen tambahan terdiri dari: pertama, kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau kepala. Kedua, akte kelahiran. Ketiga, KTP ayah atau ibu kandung. Dan keempat, bagi peserta afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, mengunggah tambahan dokumen yaitu surat keterangan dari sekolah menengah atas atau SMA atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM. Formulir surat keterangan dapat diunduh pada tautan http://bit.ly/form peserta ADEM SPMB PKN STAN. Dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF. Poin A, pas foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab, mengenakan jilbab warna putih polos, ukuran maksimal 500 KB dan format JPEG. Poin B, KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun ke atas, atau kartu keluarga atau kakak bagi yang belum memiliki KTP, atau surat keterangan pengganti KTP, ukuran maksimal 500 KB dan format JPG. Poin C, kartu peserta UTBK tidak dipersyaratkan untuk diunggah, diganti dengan file kosong, ukuran maksimal 750 KB dan format PDF. Poin D, rapor SMA, semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12. Bagi calon lulusan tahun 2023, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF, atau ijazah SMA bagi lulusan tahun 2022 atau sebelumnya, dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF. Poin E, dokumen tambahan terdiri dari: pertama, kartu keluarga. Kedua, akte kelahiran peserta. Ketiga, KTP ayah atau ibu kandung. Dokumen dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dan format PDF. Poin E, melakukan review atas resume dan mencetak kartu pendaftaran. Poin F, logout dari portal https://linkedin.bkn.go.id untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal https://spmb.pknstan.ac.id. Catatan: peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Dalam hal peserta terdaftar pada lebih dari satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Kedua, peserta mengisi formulir pendaftaran online atau e-registration melalui portal https://spmb.pknstan.ac.id yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Poin A, login dengan menggunakan username dan password yang didaftarkan pada portal https://linkedin.bkn.go.id. Poin B, mengisi data pilihan program studi. Poin C, mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran online. Dan poin D, mengunci data. Tahapan pelaksanaan seleksi. Seleksi terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, seleksi lanjutan 1, dan seleksi lanjutan 2. Pertama, seleksi administrasi. Poin A, peserta diseleksi berdasarkan syarat administrasi sebagaimana tercantum pada huruf B untuk masing-masing jalur, yaitu
jalur reguler angka 1 sampai dengan 4, jalur afirmasi kewilayahan angka 1 sampai dengan 4 dan 11, jalur pembibitan angka 1 sampai dengan 4 dan 12. Poin B. Peserta dinyatakan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf A. Kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Poin A. SKD diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Poin B. SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau SITI Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Poin C. SKD meliputi tes karakteristik pribadi atau TKP, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Poin D. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila: pertama, memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 137 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa atau praja atau taruna sekolah kedinasan kepada kementerian atau lembaga tahun anggaran 2023, yaitu poin A, jalur reguler dan jalur pembibitan 156 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Poin B, jalur afirmasi kewilayahan. Nilai kumulatif dari TKP, TIU, dan TWK paling rendah 281 dan nilai TIU paling rendah 55. Kedua, peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1, yaitu 3 kali jumlah kebutuhan akhir. Poin E, jumlah kebutuhan peserta untuk seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh panitia pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa atau praja atau taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Ketiga, seleksi lanjutan 1. Poin A, seleksi lanjutan 1 diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Poin B, seleksi lanjutan 1 terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Pertama, tes kesehatan dan kebugaran meliputi poin A, tes kesehatan, yaitu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Dan B, tes kebugaran, yaitu lari mengelilingi lintasan dan shuttle run, pull up dan chaining, push up, sit up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Kedua, tes psikologi dilaksanakan menggunakan computer based test. Poin C, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila: pertama, peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran. Kedua, peserta memenuhi kriteria psikologi. Ketiga, nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara angka 1 dan 2 dengan bobot masing-masing 50%. Dan keempat, peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan kedua, yaitu 110% dari jumlah kebutuhan akhir. Poin D, jumlah kebutuhan peserta untuk seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh panitia pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, seleksi lanjutan 2. Poin A, seleksi lanjutan 2 merupakan tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan pertama. Poin B, seleksi lanjutan 2 dilaksanakan dengan semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan dan pewawancara melakukan wawancara secara online dengan media video conference. Poin C, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila: pertama,
peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara, dan kedua, peserta berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan alokasi pada setiap program studi. Pertama, biaya pendaftaran SPNB sebesar Rp350.000 per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sebesar Rp50.000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Kedua, tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut. Poin A. Peserta yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode billing berupa Mandiri Virtual Account atau MVA. Agar dapat mengikuti tahapan berikutnya, peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran SPNB sebagaimana tercantum pada angka 1. Poin B. Kode billing didapatkan melalui portal https://spnb.bknstan.ac.id dengan login menggunakan username dan password masing-masing peserta. Poin C. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri dengan cara setoran tunai, ATM, M-Banking, atau Internet Banking dengan menggunakan Mandiri Virtual Account. Tata cara pembayaran dapat dilihat di portal https://spnb.bknstan.ac.id. Berikut ini jadwal kegiatan SPNB BKN STAN tahun 2023. Pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan dilakukan pada setiap tahap seleksi sebagai berikut. Pertama, pengumuman terkait hasil seleksi administrasi. Kedua, pengumuman terkait jadwal dan lokasi SKD. Ketiga, pengumuman terkait hasil SKD serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 1, yaitu tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Keempat, pengumuman terkait hasil seleksi lanjutan 1, tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi, serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 2, yaitu tes wawancara. Kelima, pengumuman akhir kelulusan SPNB BKN STAN. Dan keenam, pengumuman tambahan lain sesuai kebutuhan. Pendaftaran ulang. Pertama, pendaftaran ulang merupakan bagian dari proses SPNB BKN STAN tahun 2023 yang dilaksanakan melalui verifikasi persyaratan pendaftaran menggunakan dokumen asli. Kedua, apabila dalam proses pendaftaran ulang diketahui bahwa calon mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman ini, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan tidak diterima sebagai mahasiswa baru BKN STAN tahun akademik 2023-2024. Ketiga, pendaftaran ulang wajib dihadiri langsung oleh calon mahasiswa serta tidak dapat diwakilkan. Pendidikan. Pertama, mahasiswa reguler dan pembibitan akan diasramakan pada tahun pertama. Mahasiswa afirmasi akan diasramakan pada tahun pertama dan kedua. Ketentuan ini dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan. Kedua, lama pendidikan untuk program studi diploma 4 adalah 8 semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan BKN STAN. Ketiga, pendidikan program studi diploma 4 diselenggarakan di kampus BKN STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Keempat, mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti kegiatan akademik. Kelima, lulusan program studi diploma 4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri
negeri sipil atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi atau kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Keenam, penempatan mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN tahun 2023 pada Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah akan dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan. Lain-lain. Pertama, peserta wajib membawa bukti peserta seleksi atau BPS SPNB pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi. Kedua, panitia pusat berwenang memindahkan lokasi ujian yang sebelumnya telah dipilih peserta ke lokasi ujian lain yang terdekat. Ketiga, pemilihan jalur SPNB menjadi tanggung jawab peserta. Peserta tidak dapat mengusulkan pemindahan jalur penerimaan apabila peserta sudah menentukan jalur penerimaan yang dipilih. Keempat, panitia pusat berwenang untuk mengoptimalkan formasi pada jalur afirmasi kewilayahan. Poin A, dalam hal kuota jalur afirmasi suatu kabupaten atau kota tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama berdasarkan peringkat peserta dalam provinsi dimaksud. Poin B, dalam hal kuota jalur afirmasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota di antara provinsi-provinsi tersebut berdasarkan peringkat peserta. Poin C, dalam hal kuota jalur afirmasi di provinsi-provinsi sebagaimana huruf B tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur berdasarkan peringkat peserta. Poin D, dalam hal kuota jalur afirmasi dalam suatu provinsi wilayah afirmasi tidak terpenuhi, termasuk setelah dilakukan optimalisasi formasi sebagaimana huruf A, B, dan C, panitia dapat mengalihkan kuota ke wilayah afirmasi lain berdasarkan peringkat peserta jalur afirmasi secara nasional. Kelima, panitia pusat berwenang untuk mengoptimalkan formasi jalur pembibitan. Dalam hal kuota jalur pembibitan suatu wilayah tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke jalur reguler. Keenam, semua biaya, transaksi bank, transportasi, akomodasi, dan lain-lain yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian menjadi tanggungan peserta. Ketujuh, dalam proses SPNB PKN STAN tahun 2023 tidak ada surat menyurat, KTBLC atau sejenisnya, dan dispensasi dalam bentuk apapun. Kedelapan, kelulusan peserta adalah murni dari prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Kesembilan, PKN STAN tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun. Kesepuluh, kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan SPNB menjadi tanggung jawab peserta. Kesebelas, panitia SPNB berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Ke-12, keputusan panitia SPNB PKN STAN tidak dapat diganggu gugat. Ke-13, apabila di kemudian hari peserta SPNB PKN STAN memberikan keterangan dan atau data yang tidak benar dan atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, baik pada poin A setiap tahapan ujian, poin B pendaftaran ulang, poin C saat telah menjadi mahasiswa, dan atau poin D saat telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN, maka PKN STAN berhak: pertama, membatalkan kelulusan yang bersangkutan dalam SPNB PKN STAN tahun 2023.
Kedua, mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di PKN STAN. Ketiga, membatalkan kelulusan pada program pendidikan di PKN STAN dalam hal yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN. Dan atau keempat, menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke-14, apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah yang terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi panitia pusat SPMB PKN STAN hanya melalui email spmb@pknstan.ac.id. Ke-15, seluruh pengumuman terkait SPMB PKN STAN dapat dilihat di situs kemenkeu.go.id, bppk.kemenkeu.go.id, dan pknstan.ac.id. Ke-16, informasi terkait SPMB PKN STAN dapat diakses melalui Twitter @pknstanid, Facebook PKN STAN, Instagram @PKN STAN, dan YouTube PKN STAN. Demikian tadi fakta-fakta yang harus kamu tahu di seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2023.